Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan coba memaparkan tentang ukuran kertas, garis tepi, etiket, dan kepala gambar atau kepala gambar ya. Jadi yang pertama akan saya sampaikan adalah ukuran kertas. Ukuran kertas yang biasa kita jumpai atau kita ketahui ada beberapa ukuran kertas ya. Di sini ukuran kertas itu dibedakan dengan seri huruf. Ini dari yang gambar yang ditunjukkan pada ini ada seri A di mana ada ukuran A0 yang paling besar itu di ukuran 841 kali 1189 mm ya. Kalau dari ukuran inchnya 33,1 kali 46,8 inch ya. Untuk materi nanti silahkan di download dan dibaca ya. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan materi secara lebih jauh karena hanya sekilas yang harus kalian ketahui, di mana seri A ini A0 itu 841 kali 1189 mm. Jadi ini ukuran 0 yang biasa kita gunakan A4. Nah, tadi A3 itu di 297 dikali 420. Kemudian yang biasa kita gunakan di A4 itu 210 dikali 297 mm inchnya di pinggirnya. Kemudian selain A ada seri B, di mana seri B ini B0 nya itu di 1000 dikali 1414 ya. Ini lebih besar banding dengan A. Kemudian seri C 917 dikali 1297. Nah ini ya ukuran kertasnya. Kemudian seri R yang biasa digunakan untuk foto, ini ada ukuran 2R, ada 3R, 4R, 11R. Dan ini ya saya tidak akan menjelaskan, sebenarnya dibaca saja. Yang paling besar itu ada di 19R, itu 305 dikali 455 ya. Ukuran E4 itu yang biasa kita gunakan, beda dengan seri A. Kalau F4 ini yang bisa digunakan itu dengan ukuran 21,59 cm dikali 33 cm. Kalau di milimeter kan di 215,9 dikali 330 ya. Kemudian ada jenis-jenis kertas, nanti dibaca sendiri ya. Ini jadi jenis kertasnya. Kemudian saya langsung saja. Tadi HPS itu ada ukurannya, yang HPS yang bisa kita gunakan itu untuk A4, A3 dan sebagainya. Di gram ya, aturannya dari gram HPS itu ada 60, 70, 80 dan 100 gram ya. Kemudian ini yang akan kita bahas dan kita praktekkan, yaitu etiket kepala gambar. Kemudian sebelum ke etiket kepala gambar itu ada ukuran batas margin ya. Jadi nanti kalau di ukurannya 0 itu sisi kirinya 20, itu biasanya digunakan kalau misalkan untuk bolong atau pembolong buat klip kertas ya, biasanya seperti itu. Jadi lebih besar sisi batasnya dibanding dengan sisi atas, sisi kanan dan sisi bawah. Itu di marginnya itu biasanya di A0 itu sisi kirinya 20, sisi atasnya 10, kemudian sisi kanannya 10, sisi bawahnya 10. Beda dengan A4. A4 itu sisi kirinya tetap 20, sisi atasnya itu di 5, kemudian yang lainnya 5 ya, berarti sisi atas, sisi kanan, sisi bawahnya 5. Itu margin ya, yang standar yang digunakan. Kemudian etiket yang tadi saya bilang. Jadi ada yang etiket kalau ini posisinya portrait atau berdiri, ini seperti ini. Kemudian kalau posisinya landscape, ini posisinya seperti ini. Jadi yang perlu dijelaskan, ini nanti
adalah alat bantu, di mana alat bantu ini saya contohkan, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebenarnya kalau untuk standar untuk alat bantu ini tidak ada tidak ada standar khusus. Masing-masing penggambar itu bebas menentukan. Cuma nanti misalkan nanti kita selanjutnya kita bahas, misalkan di sini ada rangkaian relay atau kan jadi nanti biar ketahuan kalau misalkan nanti ditulis di sini misalkan ada di B11, berarti nanti cari B ininya di 1, berarti adanya di sini nanti untuk kontak auxiliary dan sebagainya. Baik, untuk pertemuan sekarang saya akan coba praktekkan di Visio ya. Kita buka program Visio-nya dulu. Sebentar. Ini Visio-nya ya, saya pakai 2007. Kemudian kalau misalkan kita akan membuat baru tanpa menggunakan nanti shape dan sebagainya, kita bikin sekarang bikin garis tepi dan etiketnya saja dulu. Jadi kita pilih new. Nah, ini muncul jendelanya seperti ini. Nah, yang perlu diingat, harus dilihat dulu ini satuan rule-nya, ini penggarisnya itu dalam satuan apa? Ada satuan mili, inci atau apa? Lihatnya di mana? Lihatnya di tool, kemudian ada option, ada unit ya di sini. Ini kan masih inch ya, masih is, change, kita ganti sama mili. Oke, nanti terserah kamu mau pakai apa, mau mili, inci atau apa ya. Ya play, oke. Oke, ini ya, jadi berubah. Kemudian yang langkah selanjutnya kita tentukan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Files, pakai setup. Ini kebetulan masih menggunakan letter. Contoh saya menggunakan A4 saja dulu ya. A4. Nanti misalkan mau misalkan ini mau di customize, berarti nanti ada bisa ini pilihan di customize ya. Tapi itu nanti kenapa saya bisa pilihan, karena apa? Nanti misalkan di page size-nya ini nanti yang jadi masalah. Kalau the same as the printer, nah ini karena printer saya, misalkan contoh di printer saya, sebentar ini tutup dulu. Misalkan saya punya printer di sini misalkan seperti ini. Nah, ini ada pilihannya, ada beberapa printer yang tidak bisa ngeprint A3, hanya A4 maksimal di F4, itu tidak bisa. A3 juga tidak bisa karena batasan dari ke kapasitas dari printernya. Jadi untuk sementara supaya ininya mudah, kita pakai A4 saja. Itu lagi di page setup di sini ya, A4. Kita gambar landscape ya, biar ini kita gambar landscape. Kemudian ini printer paper atau sama drawing page ya. Nah, ini seperti ini, same as printer saja. Oke. Tadi untuk ukuran 4 itu 210 dikali 297, kita cek benar enggak atau salah. Yang tadi ukuran A4 ya. A4 itu ini ya, 210 297 udah sama ya. Oke, udah play. Oke, ini ya. Sudah sini. Ini sudah berbentuk mili. Kalau tadi inch, kita cek lagi nih untuk memastikan. Ada option, kemudian ada unit, ada nih milimeter. Kalau misalkan cek lagi, misalkan mau sentimeter. Rubah ya, nih 0, 2 dan sebagainya. Kita standarnya kita ganti untuk milimeter saja. Milimeter. Play. Oke, dan balik lagi ke milimeter ya. Kalau tadi 0, 2, 2, sekarang 0 sampai 20, 40 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin garis tepi. Kita gedein dulu ya. Misalkan ini garis tepinya. Nah, ingat, ini garis tepinya berarti berapa? 1 mili ya.
tadi itu berapa? Ini 20 mili ya, ke situ. Kemudian yang ininya tadi ini garis tepi, kita garis tepi. Nah, standarnya ini ya, ingat ya. Untuk sisi kiri itu 20, sisi atasnya 10, itu untuk 0, 4 itu 20, 5, 5, 5. 20 sisi kiri 20 mm, sisi atas, sisi kanan, sisi bawahnya 5, 5, 5. Oke. Ini 20 ya. Nah, ini 5 itu berarti sebentar. 5 itu berarti satu kolom ini ya. Nah, ini 5 berarti ya. Ya, sini 1 itu 5. Nah, kita coba kali ini 0, 5, 10. Berarti satu kolom itu ini 5 mm. Oke. Kita buat 20 di sini ya. 1 2 3 4. Ini kelihatan dari atas ya. Nah, gitu ya. Ini sisi atas 5. Ya. Nah, ini masih ada sedikit, nggak apa-apa lah. Nah, ini bawah 5. Ininya ini seperti ini, kemudian ke atas tarik ya. Nah, catatannya saya ulangi ya. Nah, kalau misalkan jangan lupa nanti kalau kalian bikin garis pinggir, jangan sampai garisnya nyambung. Saya contohkan, saya nyambung dulu di sini. Lagi sini 1 2 3 4. Nah, lihat. Nah, ini kalau ininya disambungkan, ini jadi garis bantu yang ininya tidak kelihatan, sehingga saran saya kalau untuk misalkan bikin garis pinggir jangan digabung. Saya contoh ini kan, ini putusin saja satu, ini ke sini, supaya garis bantu yang bawahnya grid line-nya itu tidak tertutupi. Nah, kan tidak tertutupi ya. Kita coba lihat define preview. Ya, tidak tertutupi ya. Nah, ini jadi sudah garis yang tadi sudah diinikan. Sebenarnya untuk margin, ini margin bisa juga di setting di sini. Nah, nanti misalnya saya dan sebagainya, routing dan shadow dan sebagainya, ini bisa di sini saja ya. Nah, tetapi untuk memudahkan kita lebih enak tadi bikin seperti itu. Jadi marginnya kita yang tentuin, batas kiri, atas, kanan, sama bawah. Oke, ini untuk garis tepi sudah selesai. Misalkan Pak, bagaimana untuk tadi Bapak bilang untuk garis bantu yang seperti gambar ini ya. Nah, ini misalkan saya huruf C digarisin seperti ini, bagaimana? Nah, gampang. Nah, misalkan standar saya, misalkan bukan standar saya ya, saya akan membuat seperti ini garis bantunya. Nah, dengan catatan ini dibedain. Bedanya gimana? Ketebalan garisnya. Nanti dulu kita gambar dulu aja ya. Ini sebelah sini. Nah, ini untuk etiket nanti ini ya. Tidak perlu ini contoh saya belum pakai etiket dulu, nanti di sini ke sini. Nah, tadi ingat supaya tidak tertutupi diputusin saja yang terakhir, kemudian tarik garis lurus satu lagi. Nah, tadi saya bilang dibedain saja. Cara bedanya gimana? Untuk garis yang ini tanda panah kita bikin ininya lebih besar. Tadi untuk line ini misalkan ulangi, kalau line ini tadi berapa? Line-nya di nomor line wax 3 ya. Kita bikin misalkan mau line wax-nya 1. Tapi masih tidak kelihatan ya, masih kurang kelihatan. Tapi kalau dibesarin tuh kelihatan line wax-nya seperti itu. Kecil lagi. Nah, misalkan ini dari 20
ke berapa 280 ya, berarti tengah-tengahnya di 140 ya di sini. Nanti misalkan di sini garis tengah seperti ini. Nah, atau kalau misalkan pingin lebih ini dibagi berapa, misalkan ini dibagi, oke kita coba 1, kemudian ini 60 di 20, 60 berarti 40 ya, 60 kemudian 60 100 100 di sini, kemudian tambah 40 berarti 140. Nah, kemudian di 180, kemudian di 220, kemudian di 260 ke 290 itu 30 ya. Nah, nanti misalkan mau dilebih ini kan lagi, misalkan digeser di sini, digeserin, bisa digeserin, berarti geserin tengah. Nah, ini juga geserin tengah. Nanti pembagiannya harusnya dibagi berapa garis tengahnya, baru ininya ini ya. Ini contoh saja. Ini di sini. Nah, ini sebagai contoh. Nanti misalkan di sini misalkan tadi saya bilang ini A, ini huruf 1 2 3 4 5 misalnya seperti ini contoh. Saya suruh bikin 1, kemudian dikecilin ya. Kecilin misalkan supaya mudah untuk menggesernya. Nah, ini hurufnya misalkan 8 ya, seperti ini. Misalkan nambah copy, Ctrl C, atau klik kanan misalkan seperti ini, copy. Tapi kalau bisa misalkan dipakai keyboard, tinggal copy paste, Ctrl C, Ctrl V, tinggal rubah nanti angkanya, misalkan ini 2 dan seterusnya ya. Kemudian ke bawah misalkan seperti ini. Nah, itu ya nanti, tapi dibaginya rata ya. Misalkan ini ada ini tadi berapa? 120 ke 290 dibagi 2 berapa, kemudian tengah-tengahnya kemudian dibagi berapa ya. Nah, ini seperti ini contoh untuk ke bawah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini untuk A misalkan. Kalau tadi ini 1, kita ganti ini untuk A, misalkan untuk A, Ctrl C, Ctrl V, misalkan ditambahin, dipasangin di sini. Ini ganti A. Nah, B kemudian misalkan B, paste lagi B misalkan. Nah, seperti itu ya, B. Nah, supaya bagaimana untuk center, nah, kita gedein dulu. Nah, jadi tadi 100 misalkan 200, kita geserkan supaya jadi center. Nah, tinggal geser itu ya. Itu ini untuk garis tepi ya. Kemudian yang selanjutnya kita pakai bikin etiket. Nah, etiket itu kepala gambar atau keterangan. Misalkan karena ini sudah kadung atau terjadi seperti ini, misalkan mau dihapus, tinggal hapus saja. Ini hapus, hapus ya. Nanti tinggal ini ke bawahin saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin etiketnya. Oh, yang kehapus semua ya, sebentar. Atau kita bikin etiketnya dulu aja. Misalkan saya butuh etiketnya seperti ini misalkan. Nah, sudah. Kemudian ini misalkan untuk nama di sini sampai sini. Ini kemudian
Jadi nanti diperhatikan apa saja komponen yang diperlukan. Seperti ini. Kemudian tiket sederhana seperti ini formatnya. Misalkan di sini adalah ini judul ya. Misalkan seperti ini, saya tarik judulnya, nanti misalkan untuk gambarnya, misalkan gambar instalasi listrik, gambar komponen dan sebagainya. Ini seperti ini judulnya etiket STD Mutakin misalkan di sini. Kemudian nama instansi misalkan gitu. Ini pakai ini dulu, ininya dikecilin misalkan jadi 10. Seperti itu misalkan. Kemudian ini kalau supaya tidak ini, misalkan paste di sini, misalkan dibuat atau kemudian disetujui. Ini misalnya untuk dibuat oleh siapa. Ini supaya agak di tengah gitu misalkan. Kemudian saya copy lagi ini. Dinilai. Seperti itu misalkan. Ini geserin sini. Nanti misalnya dibuat oleh, misalkan dibuat oleh misalkan dibuat oleh Iman. Misalkan itu kan. Seperti itu. Misalkan ini keterangan. Misalkan. Kemudian di sini ukuran di sini ukuran kertas biasanya. Misalkan A4. Kemudian di sini biasa nomor, misalkan nomor 1. Misalkan gitu. Kemudian di halaman, biasa yang bawah, paling bawah itu halaman. Misalkan 1 dari berapa, misalkan ini shape-nya ke ini. 1 dari misalkan 12, misalkan 12 halaman. Halaman 1 dari 12 halaman. Seperti ini ya. Gitu. Ini standar yang kita dipakai. Misalkan saya terusin yang tadi. Misalkan ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini juga tadi ini ya.
seperti itu ya. Oke, jadi untuk praktek ini hari ini coba kalian bikin seperti ini dari kertas A3 atau F4 yang mempunyai menggunakan Visio, berarti seperti ini menggunakan kertas A4 ya, yang misalkan pakai kertas gambar silahkan. Nanti mau yang kalau ada buku gambarnya yang A4 silahkan menggunakan A4 saja, A3 juga silahkan. Nah, jadi untuk tugas pertemuan kali ini tolong dibikin garis tepi, berarti nanti ini bantu seperti ini. Tadi ingat untuk ini, untuk saya tadi agak sedikit tidak presisi. Dibaginya misalkan mau dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ini harus ukurannya harus sama. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga harus sama. Kemudian bikin etiket ini, nah, seperti ini saja disamakan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ini jadikan etiket gambar yang sudah kata kasarnya sudah patok sebagai format. Nah, jadi untuk menyimpannya di di Visio kita hanya seperti ini saja, di blok, di sini di grup, save grup. Nah, ini misalkan kita mau bikin baru. Nah, kita misalkan bikin lagi di 4 misalkan, landscape, apply. Nah, ini begitu ini misalkan ini kan sudah di grup ya, tinggal copy. Nah, jadi etiketnya sudah jadi kalian tidak perlu bikin etiket lagi, tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu fungsinya di grup ya. Oke, tugasnya seperti itu. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang tadi saya sampaikan garis tepinya ukurannya di sini 20, 5, 5, 5. Kemudian ininya ukurannya kalau bisa kalau misalkan kembali lagi ukurannya berapa misalkan biar standar, supaya kita bisa standar. Nah, ukurannya misalkan ini saya gedein dulu 200, kegedean 150 misalkan. Nah, ini jadi dari 100 etiketnya atau kepala gambarnya dari 150 ke 290 seperti ini ya. Kemudian tingginya, nah ini dari 5 sampai 25. Nah, ininya dibagi-bagi seperti itu ya. Oke, nanti ininya disamain seperti ini. Oke, cukup ya. Nanti filenya di save, dikirimkan di Google Classroom. Yang menggunakan Visio juga bisa sampai misalnya seperti ini, save as misalkan praktek 1, misalkan harus tulis nama, bukan misalkan ya, misalkan Iman TE 2020 itu kan, Iman TE 2020. Ini untuk nama mahasiswa ya, jadi ini untuk angkatan. Save. Ini file ini yang dikirimkan ke dengan sudah nama praktek Iman TE 2020, itu dikirimkan di Google Classroom untuk saya bisa nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.